saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita menjadi kecewa, bahkan sampai putus asa bila sudah mungkin petani melihat perubahan cuaca sekarang atau climate change. Musim-musim sudah tidak teratur lagi. Kalau dulu rata-rata misalnya bulan sekian sampai bulan sekian itu musim hujan, bulan sekian sampai bulan sekian itu musim kemarau. Apalagi untuk orang kami, saya orang Dayak saudara sekalian, kami petani di sana, petani ladang. Saudara sekalian, kami harus bakar ladang. Sekarang orang semua berteriak mereka tidak bisa bakar ladang. Oleh karena apa? Musim kemarau yang biasa terjadi sekarang sudah berubah menjadi musim hujan juga berkepanjangan, banjir di mana-mana. Nah, itulah yang akan kita lihat sebentar dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Buka mata dan hati kami Tuhan untuk melihat bahwa perubahan cuaca terjadi oleh karena ulah manusia sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami mulai beriman, mulai ambil bagian dalam pelestarian lingkungan hidup kami, supaya cuaca bisa berubah menjadi baik kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Inilah janji Tuhan tentang bumi ini sesudah air bah. Janji ini diberikan kepada Nuh dan keturunannya saudara sekalian. Diwakili oleh Sadrak, diwakil oleh anak-anak Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Saudara pemirsa,
saya mengajak kita hari ini untuk menyadari hal ini sungguh-sungguh. Ya, bahwa Tuhan membuat bumi yang tadi sudah dimusnahkannya, semua sudah mati, sudah habis, semua yang bernafas dengan paru-paru, dan juga pohon-pohon demikian juga sudah habis semua. Sekarang tumbuh tunas yang baru. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ia bicara juga tentang 4 musim dan 2 musim. Kemarau dan hujan itu untuk daerah Khatulistiwa. Dingin dan panas itu bicara untuk tempat yang subtropis ke atas, itu ke utara atau ke selatan, yang bicara tentang 4 musim. Musim panas, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Saudara pemirsa, kenapa janji Tuhan sekarang ini seolah-olah sudah tidak ada lagi? Mari saya mengajak saudara, perhatikan muka saya ke sini saudara sekalian. Perhatikan benar-benar. Saya sangat serius hari ini menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Inilah yang harus diberantas dari hidup kita. Misalnya untuk perkebunan. Saya tidak menyinggung saudara yang berkebun yang luas, tidak. Karena keluarga kami juga hidup dengan perkebunan tersebut. Tetapi sudah tahu atau tidak, tanah yang untuk 1 juta orang, saudara sekalian, tanah yang untuk luasnya untuk 1 juta orang, diambil oleh 1 orang saja. Saudara katakan, woi kakek, itu orang yang kerja di situ puluhan ribu orang. Saya katakan puluhan ribu orang, tetapi yang menangis ratusan ribu orang. Dengar saya, ya, mengapa? Mereka tidak bisa dapat lagi rotan atau kayu yang mereka pakai untuk ramuan membuat rumah dan lain-lain. Roh apa namanya itu? Roh serakah. Dalam istilah untuk 7 roh itu yang menguasai bumi dunia ini, saudara sekalian, itu disebut dengan roh Baalzebub. Roh Baalzebub itu roh rakus, ya, roh serakah. Jadi rakus itu bukan hanya rakus makan, tapi rakus juga bicara tentang rakus mengambil tanah orang. Tapi dia akan beli, kan kakek, beli sih beli, tetapi dalam jangka panjang, saudara sekalian, ini mendatangkan apa? Perubahan iklim. Loh, tanaman yang mereka tanamkan mendatangkan apa? Daun hijau juga. Tidak, saudara sekalian. Berbeda dengan alam yang sudah Tuhan ciptakan dengan kayu-kayu, rerumputan, dan lain-lain. Itu menghasilkan oksigen dan menghasilkan keseimbangan. Belum lagi kita bicara tentang asap dari kendaraan bermotor. Itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan, karena sekarang sudah diciptakan mobil motor listrik, sehingga akan jauh mengurangi. Dan kita memuji Tuhan juga misalnya tentang listrik ini yang dipakai. Nah, kita memang tidak bisa lepas dari membutuhkan listrik. Tapi sekarang kita sudah tahu, memang harganya masih sangat mahal sekarang. Negara tetangga kami, misalnya tetangga kami di Batam, itu sekarang sudah bahkan atap sedikit pun itu dipasang di sana solar cell atau apa yang menggunakan matahari. Mereka di pulau, putra saya dan mereka yang lain di pulau, mereka menggunakan itu juga, dan itu bebas polusi, saudara sekalian. Oleh sebab itu, sebenarnya ada cara kita untuk mengatasi ini, supaya tidak ada lagi polusi, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi perubahan iklim seperti ini. Tetapi nampak sekali kondisi sudah sangat terlambat. Mengapa demikian? Kata berita es di kutub utara itu sudah banyak sekali mencair.
sampai orang sudah mulai khawatir. Jangan-jangan nanti juga akan terikut punah. Itu apa? Beruang kutub, beruang putih. Karena mereka hidup di sana. Atau misalnya jenis anjing tertentu, serigala tertentu yang hidup di kutub akan ikut punah juga. Orang karena es makin lama makin mencair. Saudara pemirsa, hari ini kata kuncinya adalah bertobat dan dilepaskan dari kutuk serakah, supaya saudara mengembalikan lagi hutan itu, ya, kepada bentuk semula. Kalau dipakai untuk ladang, untuk apa? Kami punya aturan di kampung. Itu tidak boleh dia dibikin ladang lagi sampai misalnya pohon di tempat itu yang bekas ladang lama itu sampai sebesar paha kayunya. Jadi sudah menjadi hutan kembali. Jadi kami pun punya aturan, saudara sekalian. Kebakaran hutan, saya seringkali juga tersinggung, menganggap peladang itu. Saya sudah tulis buku, saudara sekalian. Kami punya aturan sejak kecil, saya sudah tahu. Sudah diajar oleh ayah saya. Itu hukumannya berat loh, hukum adat itu, saudara sekalian. Kalau sampai itu merambat ke mana-mana, itu kebakaran hutan. Jadi maksud saya ialah menolong kita semua hari ini. Mari kita belajar memanfaatkan sesuatu seperlunya untuk kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang serakah. Karena orang yang serakah tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu ada roh di belakangnya membuat kita hidup serakah. Marilah mulai berbagi lagi dengan sesama. Mulai lagi melestarikan lingkungan hidup. Kalau ada tanah kosong, tolong ditanami dong. Kalau saya mengusulkan tanami dengan tanaman buah-buahan. Oh, kami sekeliling rumah dulu, saudara sekalian, waktu saya masih kecil sampai remaja, itu penuh dengan pohon buah-buahan. Kalau sudah musim, tidak termakan buah-buahannya. Mari kita mulai belajar sekarang. Tanah kosong, tanami. Tanah kosong, tanami dengan pohon-pohonan. Supaya kemudian kita benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik untuk kehidupan kita sekarang dan untuk kehidupan kita nanti di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami sekarang. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan juga Engkau berikan kepada pemirsa. Mungkin di antara mereka ada yang punya perkebunan luas, supaya mulai sadar bahwa itu dapat merusakkan lingkungan hidup. Dan bagi kami yang menggunakan kendaraan bermotor, mari kami berdoa supaya Tuhan beri kami uang untuk beralih kepada kendaraan listrik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.